Gitu loh. Aku demokrasi jadiin dia raja. Biar negara ini cepat maju. Demokrasi ribut. Yang senang demokrasi itu pers. Gitu loh. TV itu pasti seneng karena ada iklan, ada itu dari situ orang debat gitu loh. Mbah, Ntar dulu. Aku mau nanya dikit. Aku Sebelum belajar lupa, banyak. sebelum Negara-negara yang makmur, kerajaan kita dibodohin suruh milih demokrasi. Ekspor paling mematikan dari Amerika itu bukan halal lain, bukan ceng tapi demokrasi. Oke. Gimana kebenaran diserahkan sama orang banyak? Bedanya demokrasi sama apa kerajaan itu? Hah? Otoriter, Bukan. kerajaan, dinasti, apa? Kerajaan apa namanya? Meritokrasi. Monarki. Bukan, monarki. Monarki. Monarki kekuasaan dikuasai oleh darah tajir. Demokrasi dikuasai oleh orang biasa tapi yang didukung oleh orang-orang tajir. Jadi Andromeda. Jadi jangan-jangan di belakang ini ada kerjaan Pak Jokowi yang belum selesai dalam 10 tahun. Karena ada Covid, ada apa, enggak gitu Mbak, loh. aku nanya sama Mbak. Ntar dulu. Oh, belum. Atau karena di Indonesia namanya jadi presiden pasti didukung oligark. Wih. Karena biaya kampanye itu mahal banget. Iya, iya. Oke. Adakah pekerjaan oligark yang belum selesai? Ada yang belum tuntas, Mbak ya? Sehingga harus dikerjakan Pak Jokowi lagi. Kalau begitu, Oke. apakah lebih tepat daripada turun gunung berarti turun derajat, Mbak? Soalnya dari mulai dia menjadi milik semua anak bangsa, jadi milik sekelompok lagi, gitu Gak loh. apa-apa, demokrasi apa-apa. itu Oke. kalau asal Yang- kita yang percaya, apa-apa, mau sedung, asal Yang bilang mau nggak apa-apa sedung, Mbak Jiwo. Nggak apa-apa, saya agak setuju malah. mau sedung, Karena apa? mau Ya. sedung melarang rakyatnya impor dan lain sebagainya, dilanjutkan Deng Xiaoping, semua rakyat patuh, akibatnya Cina maju sekarang. Andromeda. Jepang waktu restorasi Meiji, Ya. oke nggak boleh, asalnya jawabnya. Mulai sekarang kita percaya pada bosnya Pak Andi, oke aku percaya Pak Jokowi, ya sudah. Tembok ratapan Solo menjadi sindiran yang menyengat. Fenomena viral ini disebut bukan sekedar candaan warganet, melainkan cerminan kritik publik terhadap pusat pengaruh politik yang dinilai masih berputar pada figur yang sama. Di balik gelak tawa dan konten viral, tersimpan pertanyaan serius. Mengapa banyak elit masih merasa perlu berziarah ke Solo? Salam. Saya boleh muter ke meja tengah dulu, seberapa kuat sebenarnya elektoral magnet dari Pak Jokowi dari Mas Seno terlebih dahulu? Ya terima kasih Mas. Wah ini datang terakhir ternyata pertanyaan pertama. Ya. Jadi buat kami di PDI Perjuangan, Pak Jokowi itu kan sesuatu yang sudah nggak relevan lagi buat kami. Bukan karena apa, tetapi karena sudah jelas di akhir tahun 2025, partai sudah memberi suatu keputusan yang sangat clear bahwa kami memecat Pak Jokowi sebagai salah satu kader dari puluhan kader yang waktu itu mendapat sanksi. Karena kami anggap ya beliau bukan hanya sekedar berbeda nilai dengan kami sebagai partai, tetapi dalam konteks konstitusional berbagai hal yang kami anggap tidak sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan PDI Perjuangan sekaligus keyakinan kelompok civil society pada waktu itu. Sehingga kalau bicara sekarang sebenarnya udah nggak relevan lagi kita bicara soal Pak Jokowi, kita sudah move on lama dan hari ini kita fokus ke hal lain yang saya kira ini kalau Pak Jokowi mengatakan seperti itu akan melakukan safari kampanye dan lain sebagainya, turun gunung, justru ini akan semakin menyolidkan, menyemangati seluruh kader kami di seluruh seantero Nusantara bahwa kami bisa membuktikan nilai-nilai konstitusi yang benar itulah yang akan dipercaya rakyat, bukan yang berpaling dari konstitusi. Itu Yang berpaling siapa? Pak Jokowi menurut Anda sudah fix berpaling? ya buat kami berpaling dari konstitusi dengan apa yang dilakukan dejavu di Pilpres 2024 ya. Tapi ini kan seperti mengulang peristiwa di masa-masa waktu itu yang kami anggap ya hari ini sudah masyarakat sudah semakin melek, informasi itu sudah semakin banyak beredar, berbagai case yang hari ini terjadi sekalipun itu menambah keyakinan banyak orang bahwa ada berbagai kebijakan mismanagement yang dilakukan di era Pak Jokowi yang hari ini ikut menyumbang serta berbagai komplikasi persoalan yang ada di tanah air khususnya dalam konteks ekonomi dan beban fiskal kita yang hari ini harus ditanggulangi oleh pemerintahan Pak Prabowo. Rencana turun Gunung Jokowi menuai sindiran keras. Jika agenda itu hanya menguntungkan PSI dan relawan, lalu apa manfaat konkretnya bagi rakyat? Kritik ini menyoroti kekhawatiran bahwa panggung politik kembali dipenuhi manuver pencitraan, sementara persoalan publik yang lebih mendesak justru terpinggirkan. Oleh oligarki yang disebut oleh Mbah Tejo tadi, demokrasi yang tidak dikuasai oleh keluarga tertentu, demokrasi yang tidak mengikuti nafsu berkuasa orang yang tidak pernah habis-habisnya ingin berkuasa.
Demokrasi yang memberikan kesempatan untuk semuanya untuk jadi sesuatu. Bukan hanya orang-orang yang karena punya nama belakang tertentu, atau dari keluarga tertentu, atau dari kekuatan oligarki tertentu. Itu demokrasi yang kita harapkan. Maka dalam konteks Pak Jokowi mau keliling, kita menghormati hak politik semua orang. Kita tidak menganggap itu sebagai suatu kejahatan orang mau keliling. Tapi yang kita anggap aneh itu motifnya apa? Itu yang kita pertanyakan dari awal. Tidak menganggap sebagai ancaman juga? Oh, buat kami dalam konteks demokrasi semua orang boleh-boleh saja. Tapi justru demokrasi itulah yang hari ini membuka ruang. Rakyat itu masih harusnya punya kesempatan untuk bertanya loh kepada pejabat soal bagaimana pejabat kita di era Pak Jokowi itu mengelola negara hari ini. Bagaimana dalam konteks kebijakan-kebijakan yang dulu dianggap banyak orang salah. Termasuk dalam case-case yang saya sebutkan tadi soal WUS, soal IKN. Misalnya berapa kali banyak yang tanya soal ijazah. Itu jadi boleh masyarakat untuk bertanya langsung ke Pak Jokowi pada saat Pak Jokowi keliling. Jadi silahkan menggunakan forum itu untuk bertanya langsung. Rakyat meminta pertanggungjawaban pada Pak Jokowi. Ada satu lagi Paldo. Tadi Paldo menjelaskan bahwa justru Jokowi yang membangun demokrasi itu. Dan kalau tidak didukung oleh PDIP, kalau tidak didukung oleh PDIP belum tentu juga Pak Jokowi jadi. Tapi salah satu yang mendukung juga adalah bahwa Pak Jokowi pada saat itu menjadi media darling. Itu harus kita sadari ya. Lalu dibangun sebesar-besarnya image Jokowi yang dikatakan, ada yang mengatakan lawannya, termasuk Paldo bilang dulu pencitraan gitu kan dan sebagainya. Nah ini membangkitkan semangat pada saat itu bahwa orang biasa yang kata Paldo tukang kayu bisa jadi presiden. Tapi di ujung masa jabatannya Pak Jokowi justru mematikan semangat itu loh. Bahwa hanya bisa jadi wakil presiden kalau dia anak presiden. Nah inilah tadi apakah motivasi itu yang membuat Pak Jokowi yang kata TV1 hari ini turun gunung. Sehingga memastikan misalnya keberlanjutan Gibran kah atau tentang Kaisang nantinya. Atau Paldo sebagai kader dari PSI. Kita nggak tahu. Coba saya adalah orang yang pernah menggugat usia itu. Demokrasi dipuja sebagai jalan kebebasan. Tetapi Sujiwo Tejo justru menyebutnya ekspor paling mematikan Amerika. Sindiran yang menampar, rakyat memilih, elit menikmati, dan kekuasaan terus berganti tangan tanpa banyak berubah arah. Seterusnya. Dan saya mau meluruskan sedikit ke Mas Faldo tadi, Mas. Gengsi ngonten di mana sampai FYP di rumah Pak Jokowi itu enggak semua karena kecintaan terhadap Pak Jokowi loh. Ini jangan-jangan kita ini kadang ada kegagalan dalam menangkap gitu loh, apa yang jadi fenomena di medsos. Orang itu mengubah di Google Map loh, jadi tembok ratapan dan lain sebagainya, dan itu natural juga gitu loh. Dan artinya yang konten-konten di sana itu nggak semuanya itu dalam konteks untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi ini idola mereka. Gengsi kita itu di TikTok juga, di Facebook nggak semuanya itu kemudian mengonten untuk mengatakan mereka mencintai Jokowi. Saya kira banyak juga yang melihat bahwa ternyata anak-anak Gengsi sekarang semakin kritis, menganggap bahwa Solo itu seperti seakan-akan tempat orang mencari kekuasaan. Itu harus ke sana dulu, harus ketemu Pak Jokowi dulu, harus bicara ngolah-ngolah dulu di sana dan kemudian mencari kekuasaan di situ loh. Ini fakta dan realita politik kita hari ini kok yang terbukti dengan teman-teman yang konten di sana itu dalam konteks itu mencari FYP, bukan dalam konteks kemudian mengidolakan seperti itu. Jadi enggak lah, kita jangan terdistorsi dengan realita seakan-akan semua yang viral itu pasti positif. Itu aja sih. Jawab dulu boleh? Iya, kalau sama teman-teman Gengsi sih, saya jujur ya, mereka tuh lebih tahu lah rumah siapa yang bisa dibuka, menerima mereka dengan tulus, bisa diajak foto, bisa diajak ngonten, dan juga direspon dengan baik gitu. Ini kalau kita bicara Gen Z ya, Gen Z ini kan memang sebuah generasi baru yang mereka tahu itu. Gue mau ke rumah pemimpin, rumah siapa? Rumah Pak Jokowi lah gitu. Viral pasti FYP gitu kan. Nah, mereka tahu ini soal bagaimana seorang pemimpin juga terbuka sama anak-anak muda gitu loh. Soal regenerasi, soal bagaimana belum bisa menjadi magnet. Tembok ratapan Solo nggak hanya di Google Map, di Roblox juga Mas, bahkan ya dijadikan sebuah icon bagi teman-teman gitu loh. Maksud saya pemain Roblox bikin itu, dan bagi kami nggak masalah gitu loh. Mau bikin tembok ratapan Solo monggo, mau bikin ini monggo, nggak ada masalah juga bagi Pak Jokowi. Ini Gengsi gitu semua yang bersuara. Ya, jadi nggak ada masalah ya Bang Faldo ya. Dan nggak ada masalah. Kalau seandainya itu dianggap bahwa mereka itu ngonten hanya untuk begini-begini, itu terserah Mas Eno gitu. Tapi setahu saya anak-anak Gen Z ini di mana mereka suka mereka eksekusi. Ya, dan kami PSI akan mendukung. Panas. PDIP menegaskan Jokowi sudah tak lagi relevan bagi partai. Setelah pemecatan resmi, mantan presiden itu disebut bagian dari masa lalu politik yang telah ditinggalkan. Sindiran keras ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pertarungan pengaruh menuju 2029 mulai memanas.
inilah saatnya engkau turun gunung gitu. Itu ya. Yang kedua, ada masalah sangat serius, masalah besar. Udah enggak bisa lagi ada yang turun gunung. Giliran gurunya ini yang turun gunung. Ada masalah yang enggak baik-baik saja. Misalnya dolarnya sudah 17.845, akhirnya terpaksa sudah sekarang tidak ada jalan lain, gurunya yang harus turun gunung misalnya. Itu yang saya tahu soal turun gunung. Lalu kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan tadi, acaranya di Lampung. Pak Jokowi ingin turun gunung, acaranya di Lampung. Yang bikin acaranya undangannya dari Jokowi Mania. Bukan? Tadi? Seluruh relawan Jokowi. Oh, seluruh relawan Jokowi. Ya. Jadi ini sebetulnya acara antara Jokowi dengan relawan Jokowi. Belum ada masyarakatnya. Loh ini Pak Jokowi ingin turun gunung, yang ngundang relawan Jokowi. Ya antara dia dengan relawan. Bung Andi tadi menyebutkan masyarakat, PSI, relawan. Campuran tadi kan ada Panitianya gabungan. kan relawan. Oke, ya. tapi masyarakat. Jadi kan masyarakat di sana yang itu, yang hadir. Makanya saya harus hati-hati dengerinnya gitu. Karena ini acara Pak Jokowi ingin turun, lalu yang ngundang relawan. Nanti masyarakat diajak ikutan, kurang lebih gitulah. Karena yang ngundang relawan, yang ngundang bukan masyarakat nih. Tahap pertama yang 3 ini yang ngundang relawan gitu ya. Mau dibantah lagi nih. Ayo. Kalau Bang Ege ini dibolak-balik. Langsung poin pertanyaannya boleh. Pertanyaannya apa? Nah, saya langsung sekarang. Ya, langsung ya kan? aja gitu, bolak-balik. Iya, saya tuh ingin tahu yang undang siapa. Bang, kalau turun tuh biasa ada manajemennya Bang, ada tim. Iya betul. Nah, Oh tim ini sudah ada. Ada Iya. relawan, ada Wah PSI. ini udah keren nih, udah kayak anu ya. Presiden kan punya juga protokol. Ya sebenarnya nggak gitu. juga ya, kalau turun gunung tuh nggak harus punya tim. Ibarat Sinto Gendeng, turun gunung mau menyelamatkan Wiro Ini Sableng, ini aja. sudah seperti Madonna, sudah seperti Ariana Grande. Taylor Ada Swift. timnya yang ngurus gitu loh. Ada ridersnya jadi. Ada semua, oke. Tapi menurut saya juga kalau saya ya pada malam ini nggak penting-penting juga gitu. Karena biasa aja, tadi sudah disampaikan oleh Valdo, ya kan? Ada seseorang mantan presiden, mantan ya, atau jangan mantan ya, presiden nggak boleh, presiden ke-7, oke maaf, bener, nggak boleh, presiden ke-7 yang sudah selesai masa jabatannya sekarang ingin turun, ya kan? Nggak ada juga bedanya bahwa ini dibikin genit, kan dibikin genit kan? Ya dong, karena dipublikasikan secara luas, dibikin ada genit-genitnya. Kalau dibilang ini nggak ada genit-genitnya, ya jangan dipublikasi secara luas dong. Gitu. Begitu dipublikasi secara luas, ingin mengharapkan ada dampak tertentu dari itu, dibikin ada genit-genitnya. Dan biasa juga. Pertanyaan saya adalah ini manfaatnya bagi rakyat apa? Ya kan? Karena kalau targetnya cuma buat cuma buat elektoral, ya kan bisa juga karena nggak yakin kalau nanti mepet-mepet, dimulainya dari jauh-jauh hari gitu loh Seno. Karena nggak yakin kalau nanti dimulainya mepet-mepet nggak tercapai tujuannya. Kan ada juga yang bilang, waktu berkuasa aja nggak menang apalagi sudah hendak berkuasa katanya. Karena itu dimulai dari jauh, nggak apa-apa juga gitu loh. Itu haknya juga gitu. Cuma kalau kita rakyat ini nanyanya ini manfaatnya buat rakyat atau buat relawan atau buat PSI gitu. Pernyataan panas kembali dilontarkan dalam forum. Fenomena politik dinilai telah mengikis semangat meritokrasi dengan sindiran tajam bahwa jalan menuju kursi wakil presiden seolah lebih mudah bagi mereka yang lahir dari lingkar kekuasaan. Kritik ini sekaligus menghidupkan kembali perdebatan soal dinasti politik dan keadilan demokrasi.